Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan majelis filsafat kita ke pertemuan yang ke sekian kalinya. Sekali, sudah beberapa kalinya. Yang jelas sudah panjang kita, meskipun dari sepanjang pertemuan kita baru nyampe ke ontologi. Ontologi bagian yang kesekian. Kemarin terakhir kita sudah ngomong tentang idealisme. Idealisme sebelumnya materialisme. Idealisme dan materialisme itu kan bagian dari satu doktrin ontologis yang namanya monisme. Kita rekap sebentar biar nggak kehilangan jejak. Materialisme kemarin sampelnya kita sudah dapat Karl Marx dengan materialisme historis. Idealisme minggu lalu kita ketemu Immanuel Kant sama Hegel. Nah, hari ini kita masuk ke orientasi kedua, doktrin ontologis yang kedua, yang namanya dualisme. Nanti kita akan ambil case contoh teori salah seorang filosof yang sangat terkenal, namanya Descartes. Yang kalau di buku-buku tulisannya Descartes. Nah, kita ketemu dengan dualismenya. Minggu depan insya Allah kita ketemu ke tema ontologi yang terakhir, yaitu pluralisme. Oke, bismillah, kita mulai dualisme. Dualisme sebenarnya pengertiannya sederhana. Kalau kemarin di monisme itu bahwa substansi hakikat dari kenyataan itu satu. Ada yang bilang satu itu materi, ada yang bilang satu itu ide. Yang satu bilang bahwa materi lah yang inti, yang satu bilang ide lah yang inti. Nah, hari ini kita masuk ke dualisme yang bilang bahwa dalam hidup ini dua-duanya inti. Materi juga inti, ide juga inti. Tiap hari kita kan, makanya di situ disebut logika oposisi yang sering dipakai sehari-hari, itu logika dualisme. Kategori berpikir yang paling mudah dan paling sering dipakai, kamu nggak perlu kursus untuk ngerti logika ini, adalah logika oposisi. Ada siang, ada malam. Ada hitam, ada putih. Ada dingin, ada panas. Kalau anget lawannya apa? Antara anget lawannya nggak ada ya. Kalau hijau lawannya apa? Kalau hitam lawannya apa? Katanya siapa? Kok hitam ada lawannya, hijau kok nggak ada lawannya? Hijau biru Pak. Hijau lawannya biru. Kalau merah? Kuning. Ya. Kalau biru lawannya apa? Oke. Ya. Kalau dalam filsafat postmodern itu namanya oposisi biner. Gara-gara cara berpikir dikotomis dualistik ini, kadang-kadang kita jadinya cara berpikirnya agak kategoris. Misalnya hitam, putih. Kalau dijajar dengan baik buruk, terus yang baik itu yang putih, yang buruk itu yang hitam, kan gitu. Kalau dijajar dengan siang malam, berarti yang baik itu yang siang, malam itu yang buruk karena dia gelap. Kalau dijajar dengan apa lagi? Oposisi kan selalu begitu. Kanan kiri, yang kanan itu yang baik, yang kiri itu yang jelek, kan selalu begitu. Itu namanya oposisi biner. Dan ini yang sering kalau di filsafat postmodern disebut menjebak orang.
Ya kalau contohnya kanan kiri. Kalau contohnya laki-laki dan perempuan, yang baik yang mana? Susah kan? Loh, enggak. Ini nanti yang jadi sangkan paratnya. Kenapa kok terus ada feminisme itu? Karena orang secara enggak sadar digiring berpikirnya akan ke sana. Laki-laki, perempuan, hitam, putih. Kira-kira yang hitam yang laki-laki apa yang putih yang laki-laki? Ya kan, orang selalu digiring gitu. Kalau dosen sama mahasiswa, yang putih yang dosen apa yang mahasiswa? Kamu kok ngaku dewe yang mahasiswa, berarti yang hitam. Ya, kamu kan, kalau kamu mau hitam ya tidak apa-apa lah. Hitam siapa takut. Oke, jadi oposisi. Jadi dualisme adalah pandangan filosofis yang bilang bahwa eksistensi itu tidak tunggal dan juga tidak banyak, tapi dua. Jadi modus eksistensi, modusnya realitas itu dua. Ada natural, ada supernatural. Ada alami, ada buatan. Ada Allah pencipta, ada alam semesta yang diciptakan. Kalau kamu bilang tauhid, Allah itu esa, itu kelihatannya satu, tapi sebenarnya dualistik. Dalam tauhid Allah memang esa, tapi kan ketika kamu yakin bahwa Allah itu esa, berarti yang di luar Allah itu berarti semuanya ciptaan. Ada kholik, ada makhluk. Tauhid kan gitu. Harus tegas dibedakan. Ada fisik, ada mental, ada dunia gaib, ada dunia nyata, ada, dan selalu begitu. Maka katanya kelompok dualisme, alam ini sebenarnya hakikatnya ada dua, tidak satu dan tidak banyak. Tidak plural, kenapa? Karena yang plural itu bisa dikutupkan jadi dua. Kategori paling gampang. Jadi secara umum dualisme adalah pandangan yang menyatakan ada dua substansi yang mendasari dunia, yaitu aspek materi dan aspek mental. Kalau setback ke belakang, kemarin-kemarin ketemu Plato, ketemu Aristoteles kan sudah ngomong tentang ini, tentang yang modelnya agak dualistik. Kalau di Plato ada dunia ide, ada dunia nyata. Dunia ide itu dunia yang sempurna, dunia nyata itu dunia yang temporer, berubah-ubah. Kalau Aristoteles ada matter, ada form. Matter itu bahannya, kayunya, form itu bentuk mejanya. Nah ini kan dualistik, cara berpikir yang serba dua. Hidup ada yang sukses, ada yang tidak sukses. Performance ada yang cakep, ada yang jelek. Manusia kan selalu juga begitu. Ada orang baik, ada orang tidak baik, orang jahat. Ada anak soleh, ada anak lawannya soleh itu apa? Soleh, soleh-soleha. Oke. Ada laki-laki, ada perempuan. Kalau tidak laki-laki, tidak perempuan, itu kira-kira tidak punya hakikat atau hakikat, dua hakikat yang ngumpul. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Oke, jadi modus operandi kenyataan, modus eksistensi itu dua. Nah, itu kuncinya di situ. Jadi kalau kemarin monisme itu orang mengejar hakikat yang satu, pokoknya harus satu, sekarang dua. Kalau agama, orang kenalnya agama yang punya dua-dua. Misalnya Zoroaster. Zoroaster itu punya keyakinan bahwa ketuhanan itu punya dua dimensi. Satu Tuhan baik, yang kedua Tuhan jelek. Dan ini katanya orang, kalau secara debat, secara gampang-gampangan, itu ketuhanan yang dualistik ini lebih mudah menjawab pertanyaan tentang teodisi. Teodisi itu tentang kejahatan. Kamu susah untuk menjawab bagaimana Tuhan yang
Islam misalnya yang monoteis itu biasanya bingung jawab pertanyaan Tuhan yang Rahman Rahim, tapi kok bisa ada tsunami ya, bisa ada bencana ya, bisa ada gunung meletus yang memakan ribuan nyawa, bisa ada tsunami yang memakan jutaan orang. Katanya Tuhan itu penyayang, kok bisa sadis gitu ya. Nah, kita jawabnya mesti rotok bulat kalau di Islam. Tapi kalau di Majusi gampang. Loh, itu kerjaannya Tuhan jelek. Kalau Tuhan bagus, enggak gitu-gitu. Tuhan bagus yang bagus-bagus. Nah kan, kok ada penyakit AIDS, ada penyakit jantung, ada penyakit, kok Tuhan jadi jahat gitu yang ngasih penyakit yang dahsyat-dahsyat. Kalau orang Majusi, loh itu kerjaannya Tuhan jelek. Tuhan bagus ya? Enggak ngerjain itu. Jadi berhadapan dengan Tuhan jelek, orang minta perlindungan. Berhadapan dengan Tuhan bagus, orang minta pertolongan. Kalau di Hindu malah 3 kan, ada perusak, ada pencipta, ada pemelihara. Nah, tinggal milih, butuhmu apa? Butuh yang merusak ya. Kalau pingin enggak kecelakaan, mintalah pada Tuhan perusak untuk dilindungi dari kecelakaan. Kalau pingin kreatif, pingin ada hal baru, mintalah pada Tuhan pencipta. Kalau pingin hidupmu lancar, tentram, aman, mintalah pada Tuhan pemelihara. Gampang. Kalau di Islam kan satu. Jadi Tuhannya bingung. Kalau sepak bola yang satu minta menang, sana juga minta menang, ini kan harus ada salah satu yang kalah. Nah, Tuhannya bingung. Itu kalau di Zoroaster gampang. Jadi urusan jelek-jelek itu biar kerjaannya Tuhan jelek, yang bagus-bagus kerjaannya Tuhan bagus. Selesai. Nah, itu dualisme kalau agama. Banyak hal-hal, banyak teori-teori, ilmu-ilmu yang basisnya adalah dualisme. Kita lihat lagi. Nah, sekarang jenisnya sebelum masuk ke Descartes. Ada 4 jenis. Yang pertama adalah property dualism. Jadi dualisme itu kan secara umum menyebut bahwa realitas ini ada 2 substansi. Satu substansi fisik, yang kedua substansi mentalnya. Nah, katanya property dualism, akal, mind, mental itu adalah hanya efek dan implikasi dari dunia fisik. Akal ada, dunia gaib ada, dunia nyata ada, mental ada, kenyataan ada. Cuma dunia mental, dunia mind, dunia soul itu sebenarnya efek, ciptaan, implikasi dari dunia fisik. Jadi kalau kamu, contohnya gini gampang-gampangannya, kalau kamu rajin tiap hari belajar, tiap hari baca buku, kalau kuliah gak pernah telat, maka terciptalah main dalam dirimu bahwa kamu orang yang tekun. Jadi kamu tekun, tekun itu kan mental. Itu tidak bahwa kamu sudah punya kualitas tekun, tapi hasil aktivitas mentalmu. Bukan kamu punya kualitas tekun dulu baru kamu tekun, tapi kamu beraktivitas rajin dulu, beraktivitas tekun dulu, baru tercipta mentalitas tekun. Saya itu setia loh. Tidak bisa dibilang setia. Tunggu dulu, kamu setia bener apa enggak belakangan. Kalau kamu rajin jemput, rajin neraktir, rajin SMS, selalu mention di Facebooknya, berarti kamu memang setia. Baru terbentuk mentalitas setia. Nggak bisa ngomong di awal. Jadi nggak ada gunanya kamu tanya pacarmu, kamu setia nggak padaku? Oh iya aku setia. Nggak ada gunanya. Buktinya di belakang, tidak di depan. Nah, itu property dualisme. Jadi karakter mentalmu dibentuk belakangan oleh aktivitas fisikmu, oleh dunia nyata. Dunia ini teratur bukan karena ada keteraturan terus dia disebut teratur, tapi geraknya teratur dulu baru disebut teratur. Jadi mental, dunia soulnya, dunia mind itu cuma efeknya, implikasi dari aktivitas fisiknya. Dia tidak ada merdeka independen dengan sendirinya. Itu katanya dualisme properti. Kalau yang jenis kedua kebalikannya. Kalau di jenis kedua ini justru yang dunia fisik itu adalah manifestasi dari dunia mind, manifestasi dari dunia mental. Cara pikirnya, angle-nya beda dengan yang pertama. Jadi filsafat itu
memang seperti ini. Orang lihat tinggal angle-nya apa dulu, terus disimpulkan apa. Di setiap pikiran pasti ada perspektifnya. Kalau substan dualisme substansi, itu bahwa yang mental ini justru yang membentuk dunia nyata. Jadi kebalikannya, kalau kamu dasarnya memang males, ya nanti akan terbentuk dalam kenyataannya kamu males, kamu nggak masuk, kamu nggak pernah belajar, kamu nggak tekun baca buku kamu, karena memang dasarnya kamu males. Itu katanya substan dualisme. Jadi dunia mental lah yang menentukan dunia nyata. Jadi kalau mentalmu mental tempe, ya perilakumu juga perilaku tempe. Ya, jadi ini mentalnya duluan. Kalau yang properti mentalnya belakangan. Kamu jadi tempe dulu baru disebut mental tempe. Tapi kalau di substan dualism, mentalmu dulu mental apa? Tangguh apa tempe? Kalau ternyata mentalmu tangguh, pasti nanti manifestasi fisiknya juga tangguh. Nah itu substan dualisme. Mungkin bisa kamu lihat janjane ya, mungkin cuma lihat yang satu lihat awalnya, yang satu lihat belakangnya apa gimana. Tapi itu perspektifnya para filosof. Jadi soleh dulu, baru kamu rajin ke masjid, baru kamu jadi takmir, baru kamu rajin wiritan. Itu substan dualisme. Tapi kalau property dualisme, kamu rajin ke masjid dulu, rajin tahajud dulu, baru nanti kamu jadi orang soleh. Itu beda cara pandangnya. Yang ketiga adalah paralelisme. Jadi paralelisme itu ada pikiran, ada tubuh, ada dunia fisik, ada dunia mental. Dua-duanya tidak saling interaksi, tidak saling mempengaruhi, jalan sendiri-sendiri. Ada orang yang mungkin substansinya dia soleh tapi perilakunya kurang ajar. Bisa, karena dia nggak saling berinteraksi. Teori soleh di kepalamu mungkin sudah penuh. Jadi kamu ngerti kalau tahajud itu bagus, baca Quran itu bagus, pokoknya ngerti lah yang gitu-gitu. Tapi dalam prakteknya ya kamu subuhnya jam itu, ngajinya ya paling kalau cuma Ramadan itu aja sajus nggak nyampe. Nah itu berarti secara mental kamu soleh sekali. Teori soleh apa yang nggak ada di kepalamu, tapi dalam prakteknya enggak. Nah itu maka diantara tokoh yang punya teori paralelisme adalah Leibniz. Jadi dunia fisik dan dunia mental itu dua entitas yang berbeda, cuma jalan secara paralel. Dan katanya Leibniz, jangan khawatir tabrakan, karena masing-masing jalurnya beda. Toh kontras sekalipun kan kamu bisa. Orang yang sebenarnya dia tekun baik, tapi dalam prakteknya kok bisa kayak gitu ya, itu bisa. Karena memang manusia diciptakan dua entitas ini berbeda, hanya saja ada di tubuh yang sama. Katanya Leibniz itu intervensinya Tuhan. Jadi ya nanti panjang soalnya Leibniz, cuma tak potong di situ. Jadi antara tubuh dan jiwa itu ada namanya harmoni pre-etabli. Jadi ada harmoni yang sebenarnya sudah ditetapkan sejak dulu. Kalau orang Islam menyebutnya sunnatullah. Jadi alam ini ada sunnatullahnya. Ada dimensi fisik, ada dimensi non-fisik, tapi dua-duanya bisa harmonis, jangan khawatir. Meskipun dalammu soleh, luarnya nakal, tapi kan tetap bisa harmonis. Kamu nggak jadi stres, nggak jadi kacau, nggak jadi gila gara-gara kayak gitu. Kenapa ada harmoni pre-establi? Ada kapasitas-kapasitas yang bikin kamu bisa mengharmoniskan dua jalur ini. Ya kadang sama, isinya sama, luarnya beda. Kadang isinya beda, luarnya sama. Macam-macam, tapi pasti akan ada harmoni. Itu namanya paralelisme. Jadi jangan takut, wah nanti jangan-jangan saya belajar tasawuf gimana ya, jangan-jangan itu nggak harus gitu. Aku belajar filsafat, jangan-jangan nanti murtad. Nggak harus kok. Bisa kamu sangat ahli filosof, tapi juga dalam prakteknya nggak harus jadi murtad. Gampang caranya. Kenapa? Ada harmoni pre-established. Jadi sunnatullahnya sudah ada, jangan khawatir. Allah sudah ngatur itu. Nah itu
paralelisme. Jadi pikiran tidak ada saling keterpengaruhan kok. Beda sama sekali juga bisa. Jenis dualisme yang keempat adalah